Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita akan bahas bagian yang mungkin agak kurang nyaman ya dari sumber Anda, The 33 Strategies of War. Tepatnya bagian kelima, tentang perang tidak konvensional. Atau ya bisa dibilang taktik kotor. Teks ini kan nunjukin strategi yang keluar pakem gitu ya. Ngandelin psikologi, kejutan, tipu daya. Diskusi kita kali ini tujuannya memahami logikanya. Bukan buat mendukung loh ya, tapi biar Anda bisa ngenalin polanya. Soalnya buku ini bilang taktik begini nih nyatanya nyebar juga ke kehidupan kita sehari-hari. Oke, mari kita bedah. Oke deh, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Menurut buku ini nih, kenapa sih perang itu kadang ya perlu pakai cara kotor atau nggak biasa gini? Untungnya apa coba? Gini, penulisnya bilang keuntungan terbesar itu seringnya datang dari, yaitu, kejutan. Dari melakukan sesuatu yang benar-benar baru atau istilahnya nabrak aturan main yang ada. Nabrak aturan main ya? Iya. Ini cara cari celah, cari keunggulan. Pas cara biasa mungkin udah nggak mempan. Ini jadi tema penting di bagian V buku itu. Dan ini nggak cuma di medan perang fisik aja kan berarti? Disebut juga ini meluas ke area lain? Betul sekali. Dijelasin kalau taktik serupa itu ya merembes ke politik, ke bisnis, sering lewat cara-cara yang dibilang licin dan licik di balik layar. Wah, licin dan licik ya. Maksudnya gimana tuh? Ya maksudnya tindakan terselubung gitu. Mainnya pakai tipu daya, manipulasi info, bukan konfrontasi langsung. Pertarungan kayak gini ada di sekitar kita loh. Oke, oke. Nah, salah satu strategi kunci di bagian ini kan soal ngendaliin persepsi ya. Kayak di strategi 23 itu. Gimana teks ini ngegambarin cara manipulasi realitas? Ada soal nyampur fakta sama fiksi gitu? Tepat. Intinya itu di pemahaman kalau orang cenderung ngelihat dunia pakai kacamata emosi sama keinginan mereka kan? Buku ini jelasin kalau Anda bisa nyajiin kenyataan yang cocok sama apa yang pengen mereka percaya, wah, mereka bisa nipu diri sendiri. Oh, jadi mainnya di situ ya? Iya, caranya yaitu campur aduk fakta sama fiksi secara pinter. Manfaatin bias alaminya si target. Ini inti perang psikologis. Menarik, menarik. Jadi memanfaatkan psikologi lawan. Nah, kalau tadi kan soal persepsi halus nih. Buku ini juga masuk ke taktik yang lebih ekstrim ya di bagian V. Kayak penggunaan teror di strategi 33. Apa sih tujuan strategisnya ini bukan sekedar kekerasan ngawur kan? Oh, sama sekali bukan kekerasan ngawur. Justru penekanan ini di tujuan strategis, yaitu melumpuhkan kemauan lawan buat ngelawan. Bukan soal menang di lapangan aja. Melumpuhkan kemauan ya. Betul. Ciptain kekacauan semaksimal mungkin, mancing reaksi berlebihan yang malah ngerugiin lawan sendiri. Terus, bikin kekuatan kecil kelihatan jauh lebih gede lewat aksi sporadis sama, nah ini, manipulasi media. Ini perang saraf murni. Perang saraf ya. Terus gimana cara melawannya menurut buku ini? Katanya penting jaga kepala tetap dingin, rasionalitas gitu. Iya, rasionalitas itu digambarin sebagai benteng pertahanan utama. Krusial banget buat nggak nyerah sama rasa takut atau marah yang sengaja dipancing itu. Teks ini ngasih contoh pemimpin kayak Churchill sama De Gaulle. Mereka bisa nenangin publik, ngakuin ancaman, tapi nyalurin emosi ke arah persatuan, ke arah ketahanan, bukan panik nasal. Oke, jadi intinya metode nggak konvensional ini kuat karena nyerangnya pikiran ya, bukan fisik langsung. Dan kayaknya ada peringatan keras juga ya di teks ini, biar kita nggak naif, nggak ngotot main bersih terus kalau lawannya pakai cara kotor. Kurang nyaman. Dikatakan kalau ngelawan taktik non-konvensional, itu seringnya butuh respons yang juga non-konvensional. Oh, jadi harus dibalas. Setimpal gitu ya istilahnya. Bukan setimpal dalam arti balas dendam, ya, tapi lebih ke memahami dinamikanya biar nggak kalah. Penekanannya di pemahaman mendalam ini. Biar Anda nggak jadi korban, baik di konflik gede maupun interaksi sehari-hari. Mengenali permainannya itu kuncinya. Jadi poin penting buat Anda bawa pulang nih, kesadaran kalau konflik itu nggak selalu terbuka dan terhormat. Strategi kotor ini mainnya di psikologi, persepsi, sama rasa takut kita. Sadar cara kerjanya itu langkah pertama buat ngadepinnya. Betul. Dan pemahaman ini, kata penulisnya, lebih penting dari sekedar nilai-nilai moral aja. Paham gimana cara kerjanya itu jadi krusial. Apalagi bentuknya yang lebih halus bisa muncul di mana aja, tempat kerja Anda, politik, bahkan hubungan pribadi.
Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan, ditarik dari ide di bagian V ini. Kalau aturan main konvensional makin sering diabaikan dalam berbagai konflik, kayak yang disiratkan di teks ini, apa sih sebenarnya makna bermain adil di zaman sekarang? Dan apakah menurut buku ini, jalan yang adil itu ya selalu yang paling efektif? Coba Anda pikirkan.